Susu, selamat ulang tahun. Susu, semoga kebahagiaan ini selalu menyertaimu setiap tahun. Terima kasih, Ayah. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Kakak. Susu, selamat ulang tahun. Wansing, ini hari ulang tahun Susu. Kamu tidak memberi hadiah? Wansing, keluarga selalu memberimu banyak uang. Entah uang itu dipakai untuk apa saja. Ibu, sepertinya kakak tidak terlalu menyukaiku. Bukan. Kakak, hari ini ulang tahunku. Minum 1 gelas denganku, ya? Baiklah. Susu, aku tulus mengucapkan selamat ulang tahun. Terima kasih, Kakak. Susu, kenapa ini? Minuman ini. Minumannya kenapa? Apa ada racun? Bagus, Shen Wansing. Beraninya kau meracuni Susu. Tidak, bukan aku. Aku tidak. Kemari. Masih bilang tidak? Ini apa? Bukan, ini Susu yang menyuruhku. Kamu sungguh tidak tahu balas budi. Meski Susu bukan adik kandungmu, dia tetap keluargamu. Bagaimana bisa hatimu begitu kejam? Aku yang menyelamatkanmu dari kawasan kumuh. Ternyata, menyelamatkan seorang iblis. Bukan. Masih terus berakting? Hukuman keluarga. Ayah ini. Aku akan mengobati kebiasaan burukmu ini. Ayah, jangan pedulikan dia dulu. Bawa Susu ke rumah sakit yang penting. Benar. Kamu cepat. Baik. Kamu. Kakak, ibu paling tidak suka rumput liar. Besok semprotkan obat di taman. Baik. Kamu yang memberi racun. Anak durhaka. Berani-beraninya mencuri perhiasan ibumu. Tidak tahu malu. Usia yang sama. Susu sudah membantu kakak mengelola perusahaan. Lihat dirimu, anak durhaka. Ajar-ajar mencuri. Anak durhaka, aku pukul karena mencuri. Aku pukul kau sampai mati. Karena mencuri. Kamu benar-benar anak durhaka yang tidak tahu berterima kasih. Tak kusangka ternyata yang kau cari adalah iblis. Tidak, bukan aku. Aku suruh kau main. Aku. Bukankah aku sudah mati? Ayah, jangan marah. Kakak sejak kecil tumbuh di kawasan kumuh. Pasti banyak kebiasaan buruk yang tertular. Sebentar ini, mungkin tak bisa berubah secepat itu. Berubah? Lebih mudah mengubah gunung daripada watak seseorang. Dulu mencuri uang sudah, sekarang berani mencuri perhiasan ibu. Orang-orang kawasan kumuh sungguh menjijikan. Wansing, sejak kami membawamu pulang, kami tak pernah memperlakukanmu buruk. Kenapa kau lakukan ini? Ini 10. Ini 10 tahun yang lalu. Jika hati tak mati, jalan tak lahir. Jalan buntu manusia adalah awal dewa. Karena langit memberiku kesempatan lagi. Kau anak durhaka, apa yang kau tertawakan? Sujud, aku suruh kau sujud. Rumah seharusnya pelabuhan jiwa, tapi bagiku malah jadi seberang yang tak terjangkau. Di kehidupan sebelumnya, aku berkorban sepenuh hati. Hanya untuk kasih sayang keluarga yang sedikit, pada akhirnya malah berakhir mati mengenaskan. Karena kalian dari awal tak pernah anggap aku keluarga.
Buktinya mana? Kalian bilang aku curi perhiasan. Buktinya mana? Susu pasti tak akan menuduhmu sembarangan. Seluruh keluarga Shen kecuali kamu. Tak ada yang akan lakukan hal seperti itu. Kau anak durhaka, berani menantangku? Aku suruh kau sujud untukku. Aku tidak sujud. Kau anak durhaka, berani melawan? Mau memberontak? Dia Shen Susu dengan satu kalimat saja. Langsung kau tuduh aku. Keluarga Shen benar-benar memanjakannya ya. Kakak, aku tahu kau putri kandung keluarga Shen. Aku cuma anak angkat, mana berani menuduh kakak. Wansing, kau sangat mengecewakan ibu. Susu begitu baik hati, selalu mengalah padamu. Apakah malah dapat iri hatimu? Meski kau anak kandung, lalu apa? Susu adalah orang yang nyata. Telah menemani kami 17 tahun. Dialah adikku. Aku Shen Ping seumur hidup. Hanya punya satu adik. Kau anak durhaka. Sekarang pergi berlutut di depan pintu. Tidak boleh makan. Sampai Susu memaafkanmu. Kapan kamu bangun? Ayah, mana mungkin aku tidak memaafkan kakak. Kakak adalah anak kandung keluarga Shen. Dia bebas bicara apa saja, lakukan apa saja. Aku cuma anak angkat kalian, Susu. Jangan bilang begitu, kamu juga anak mama. Di mata mama, kalian sama saja. Selalu diperlakukan adil. Mama, kamu baik sekali padaku. Kamu anak durhaka. Harus bikin rumah tidak tenang? Baru puas? Cepat berlutut, atau aku usir kamu dari keluarga Shen. Rumah ini sudah lama tidak mau kutempati. Apa katamu? Aku bilang, aku putus hubungan dengan keluarga Shen kalian. Kurang ajar. Sudah besar sayapmu? Aku melahirkan, membesarkanmu bertahun-tahun. Mana bisa putus cuma dengan selembar kertas? Ya kak, kenapa kamu bisa begitu? Kamu dilahirkan mama dengan susah payah, mengandung 10 bulan. Ini seperti menusuk hati mama dengan pisau. Kamu tahu ayah cuma bicara emosi. Jangan pura-pura jadi korban, dan hentikan trik mundur untuk maju itu. Wansing, kenapa kamu jadi seperti ini? Kenapa tidak bisa seperti Susu yang pengertian? Melahirkan, membesarkanku? Aku tidak salah dengar? Aku besar di panti asuhan, 14 tahun terpaksa keluar. Bekerja menghidupi diri sendiri. Kalian melahirkan, membesarkan apa? Wansing, kamu menyalahkan mama. Aku juga tidak ingin kehilanganmu. Aku sudah menyalahkan diri sendiri 17 tahun. Tidak bisakah kamu mengerti mama? Jadi untuk menghibur diri, kamu mengadopsi anak? Kamu berikan segalanya padanya, demi dia. Bahkan anak kandungmu sendiri. Tidak mau orang lain tahu. Kamu memang hebat ya. Pokoknya, kamu cuma iri pada Susu. Jangan kira bisa mengancam kami dengan ini. Aku tidak percaya orang serakah seperti kamu rela meninggalkan keluarga Shen. Apa bagusnya keluarga Shen? Aku Shen Wansing, memang tidak tertarik. Tuan Shen, besok setelah perjanjian siap, aku kirim. Kamu panggil aku apa? Aku ayahmu. Kamu tidak mau hidup tenang, ya? Hari ini kubunuh kamu. Mau menghajar aku? Baiklah. Kalau kalian tidak mau aku tenang, semua jangan tenang. Susu, kamu bagaimana? Kamu. Ibu, aku tidak tahu harus berbuat apa lagi kepada kakak. Kakak begitu tega padaku. Tapi, asalkan kakak tidak marah lagi, aku rela sedikit menderita. Wansing, kamu sebenarnya mau apa? Susu adalah adikmu. Apa salahnya dia padamu? Kamu sampai tega melakukan ini padanya? Ibu hanya ingin kalian rukun. Kenapa kamu harus bersaing dengan adikmu? Apa kamu puas kalau keluarga kita bubar? Shen Wansing, kenapa kamu jadi seperti ini? Sungguh mengecewakan. Aku jadi seperti apa? Tidak seperti dulu yang menjilat kalian. Membiarkan kalian menghinaku, jadi tidak terbiasa, ya? Baru segini. Kalian sudah tidak tahan? Kalau aku, luka-lukaku ini apa? Semua ini berkat kalian, keluarga Shen. Luka-luka ini.
Simpan saja kepalsuanmu, Nyonya Su. Setiap kali aku dipukuli, kamu ada di sana. Tapi aku tidak pernah melihat setetes air mata di matamu. Bukan, Wansing, aku, ibu. Kalau kakak begitu membenciku, selalu menyasariku, aku pergi saja. Tidak, Susu, kamu tidak boleh pergi. Kalau kamu pergi, bagaimana dengan ibu? Kamu dipukuli, siapa yang bisa disalahkan? Siapa suruh tanganmu tidak bersih? Sejak kamu dibawa pulang, rumah tidak pernah tenang. Kamu kan mau putus hubungan dengan keluarga Shen? Baiklah, aku kabulkan. Pergi. Sekarang juga, keluar dari keluarga Shen. Terima kasih, Tuan Shen telah mengabulkan. Oh ya, biaya hidupku di keluarga Shen selama 4 tahun ini. Buatkan surat utang. Aku akan lunasi satu persatu. Mulai hari ini, aku dan keluarga Shen tidak ada hubungan lagi. Kamu, anak durhaka. Anak durhaka ini mau apa sebenarnya? Bahkan mau memutuskan hubungan dengan keluarga Shen. Apa salah keluarga Shen padanya? Menurutku dia cuma iri pada Susu. Nanti dia sudah cukup menderita di luar. Pasti akan merengek minta pulang. Pulang? Tunggu dia pulang. Aku pasti akan patahkan kakinya. Wansing selalu bersikap penurut. Kenapa tiba-tiba melawan keluarga? Ayah, jangan salahkan kakak. Ini salahku. Aku tidak seharusnya mengungkapkan kebenaran, membuat kakak dihukum. Kalau tidak, kakak juga tidak akan. Susu, kamu tidak salah, kamu hanya mengatakan yang sebenarnya. Wansing, kalau dia punya separuh kebaikanmu, dia tidak akan sampai begini. Dia bilang mau putus hubungan dengan keluarga Shen, kan? Baik, aku akan kabulkan keinginannya. Butler. Ya, Tuan. Pergi, hitung semua pengeluaran anak durhaka ini di keluarga Shen. Aku mau lihat dengan apa dia bisa bayar. Baik, Tuan. Wansing, kamu tinggal di sini dengan tenang saja. Rumahku memang agak berantakan, tapi kalau dibereskan, masih bisa ditinggali. Sudah merepotkanmu begini. Mana mungkin aku masih memeluk ini itu? Apa yang kamu bicarakan? Dulu kalau bukan kamu yang menampungku, mungkin aku sudah mati kelaparan. Sekarang, tenang saja. Selama Fafa masih punya sesuap nasi, pasti kamu tidak akan kelaparan. Fafa, kamu baik sekali. Paman Yao, kamu datang. Sudah selesai membereskan semuanya? Iya, sudah selesai. Hang, Aku hanya melihat, karena kita tetangga sekampung. Baru aku mau beli dengan harga tinggi 80.000. Untuk barang rongsokanmu ini. Kalau orang lain, 20.000 pun aku tidak mau. HMPH. 50, 70, 80. Ini ambil. Terima kasih atas perhatian Paman Yao. Tunggu, barang-barang ini di bawah 100.000 tidak dijual. Barang-barang ini di bawah 100.000 tidak dijual. Aku bilang, barang-barang ini di bawah 100.000 tidak dijual. Kamu ini, tahu tidak apa yang kamu ucapkan? Tumpukan rongsokan ini, kamu minta harga 100.000? Kamu berani sekali, atau sudah gila uang? Atau otakmu kemasukan air? Dan kamu, aku anggap kamu orang sendiri, baru kasih harga setinggi ini. Kamu ini ngapain sih? Lihat kamu ini. Bukan, Paman Yao. Ini saudari dari panti asuhan yang baru datang, dia tidak paham. Percayalah padaku. Cuma 100.000. Ini, mangkuk bunga berporselen warna dari zaman Kaisar Qianlong. Paman Yao, Anda tidak akan rugi. Wah, dari awal bilang saja. Kamu bisa lihat nilainya? Kamu ini. Kamu ngapain sih? Lihat kamu ini. Di kehidupan sebelumnya, mangkuk bunga berporselen warna zaman Qianlong milik Fafa. Terjual murah, membuatnya menyesal lama sekali. Zaman ini ternyata aku kebagian. Sudah dipikirkan baik-baik, Paman Yao? Ini adalah mangkuk bunga berwarna porselen dari era Qianlong, barang langka. Aduh, aku jadi nggak tega jualnya. Oke. 100.000 ya 100.000. Paman Yao memang orang yang tegas. Bayar dulu. Ini. Kalian berdua ini, licik juga ya. Hati-hati di jalan, Paman Yao.
Hati-hati ya. Ah, Kayak nih, kaya deh. Sudah. Uang ini sudah kau hitung 7-8 kali. Wansing, kamu hebat sekali. Aku nggak pernah nyangka dari barang-barang kerajinan yang aku beli di kampung, ternyata ada yang asli. Sepanjang hidupku belum pernah lihat uang sebanyak ini. Wansing, ambil uang ini. Nggak bisa. Aduh, ambil aja. Kalau bukan karena kamu, barang-barang itu sudah kubuang seperti sampah. Kalau ingin benar-benar putus hubungan dengan keluarga Shen, bahkan bikin mereka bayar, aku memang butuh uang. Baiklah, anggap ini pinjaman darimu. Nanti akan kubayar kembali dengan bunganya. Wansing, maksudmu apa? Pinjaman apa bunga antara kita berdua? Perlu dihitung segitunya? Simpan aja uangnya. Susu. Kamu sudah kehilangan banyak darah, makan yang bergizi biar cepat pulih. Wansing ini memang keterlaluan, sampai berani menyakitimu sebegitu parahnya. Bu, mungkin kakak hanya sedang tidak stabil hatinya, makanya sampai begitu ke aku. Untung waktu itu kalian ada. Kalau enggak, aku enggak berani bayangkan. Sudah, jangan bela-bela dia. Menurutku, dia dari kecil tumbuh di lingkungan kumuh, jadi rusak. Benar-benar sudah nggak bisa ditolong. Tuan, semua pengeluaran Nona Wansing sejak kembali ke keluarga Shen sudah aku periksa. Benarkah? Berapa dia menghabiskan uang? Aku ingin lihat bagaimana dia bisa melunasinya. Saldo banknya 0. Maksudmu apa, kepala rumah tangga? Walaupun kau ingin melindungi wanita ini, nggak mungkin kau berbohong sejauh itu. Dia yang serakah itu. Mana mungkin saldo banknya 0? Tuan kedua, ini benar. Mana mungkin? Dia sudah kembali ke keluarga Shen selama 4 tahun. Selama ini dia nggak makan nggak pakai apa? Bagaimana dia hidup selama ini? Pasti kamu salah. Wansing ini adalah putri keluarga kami. Bagaimana bisa begini? Benar-benar nol, bagaimana bisa begini? Nyonya, apakah Anda lupa dulu Anda dan Tuan? Waktu itu karena khawatir dengan Nona Susu. Tahu Nona Wansing pulang, takut dia sedih. Jadi khusus berpesan pada keuangan, jangan beri uang saku pada Nona Wansing. Apa aku pernah bilang begitu? Ibu, uang saku susu setiap bulan. Harusnya 100.000 kan? Bagaimana pikiranmu? Tak sepeser pun ke Wansing, bukan kak? Apa maksudmu? Masa Wansing bisa dibandingkan dengan susu? Lagi pula, ini bukan salah ibu. Dia tak punya uang. Masa tak bisa minta pada keluarga? Pura-pura miskin apa? Bukan itu maksudku. Ibu, kakak makan pakai semua di rumah. Juga tak ada yang perlu uang. Iya. Kami tak pernah memperlakukannya buruk. Meski tak diberi uang saku, makan pakai tak kekurangan. Nyonya, Nona Wansing selama ini tak pernah makan sepiring nasi di keluarga Shen. Apa? Omong kosong. Dia setiap hari di rumah. Mana mungkin tak makan? Kursinya bukannya. Kursinya mana? Nona Wansing tak punya kursi. Kenapa? Perintah pangeran kedua. Kau bohong. Kapan aku? Hahaha, dulu, ibumu, dengan beberapa masakan ini, mengikat perutku. Ayah, ibu tahu. Ayah suka yang begini. Hehe. Ayah, ibu, kubawakan oleh-oleh khas. Ini kacang tanah yang kami tanam sendiri. Rasanya sangat. Susu, kamu kenapa? Aku tak apa-apa. Susu alergi kacang. Kau mau bunuh dia. Aku tak tahu. Susu, jangan nakut-nakuti ibu. Cepat bawa ke rumah sakit. Siasat yang dipelajari di panti asuhan. Cepat simpan. Jangan kulihat lagi kedua kalinya. Ayah, aku benar-benar tak sengaja. Mulai sekarang di meja ini, tak boleh kulihat kau lagi. Mulai sekarang tak ada tempatmu. Cepat pergi. Barang tak pantas. Susu jangan takut. Kakak antar ke rumah sakit, ayo. Aku benar-benar tak sengaja. Siapa yang tahu, dia sebodoh itu, dilarang duduk meja makan. Dia benar-benar tidak mau duduk. Jadi begini kehidupan Wansing di keluarga Shen ya. Walaupun dia tidak mau makan di rumah, dia bisa keluar makan kan. Dari mana dia dapat uang untuk makan keluar? Bagaimana bisa begini selama bertahun-tahun Wansing? Sebenarnya hidup bagaimana di sini? Kembali ke Nyonya, saya sudah menyelidiki. Nona Wansing selama beberapa tahun ini selalu makan bersama dengan pelayan keluarga. Tapi apa? Susu, itu semua adalah harta milik keluarga Shen. Kalau kamu suka, nanti kakak setiap hari ajak kamu ke sana. Terima kasih, Kak. Kak, kalian sudah pulang? Kok kamu bisa sebegini rakus? Lihat dirimu sekarang. Lihat apa penampilanmu. Bukan begitu, aku. Diam. Aku tidak mau dengar alasanmu. Kepala pelayan. Tuan muda besar, ingat ya, mulai hari ini, tidak boleh memberinya makanan apapun dari keluarga Shen. Harus saya perbaiki.
Kebiasaan buruknya ini. Baik, Tuan. Masih mau makan? Kenapa saya bisa sekejam itu padanya? Kak, ini bukan salahmu. Keluarga Shen tidak berhutang apapun padanya, walaupun selama bertahun-tahun ini. Kita abaikan dia, apa masalahnya? Lagi pula, dia mencuri begitu banyak barang dari rumah ini, setiap barang yang diambilnya. Nilainya bisa sampai jutaan. Apa yang bisa dia keluhkan? Ternyata kita salah paham dengan Wansing. Mencuri barang juga bisa dimaklumi. Kita harus segera cari Wansing pulang. Siapa yang tahu di mana dia sekarang? Siapa tahu, dia lagi bersama dengan teman-teman nakal. Oh ya, Wansing tidak punya uang. Dia pasti ke kantor, kita ke sana cari dia. Nanti setelah ketemu Wansing, kita bicarakan semuanya dari hati ke hati. Selesai. Benar. Hei, tidak. Apapun caranya yang kamu gunakan. Sekarang juga pecah Wansing. Berkata untuk saya. Untuk smartphone saat ini, layar sentuh, multitouch dan kamera internal adalah terobosan teknologi pasar utama saat ini. Tapi hanya sistem operasi yang baik yang dapat menjadi daya saing inti untuk menyesuaikan kebiasaan pengguna. Sekarang ponsel dari Yanwoki. Pembangunannya sudah sampai pada tahap akhir. Jika kalian tetap lanjutkan sesuai rencana yang saya susun, seharusnya tidak akan ada masalah besar. Bagus pun bicara, apa gunanya? Proyek ini akhirnya cuma jadi keuntungan buat orang lain kan? Jelas-jelas semua ini dioperasikan sepenuhnya oleh Wansing sendirian. Lalu dengan apa haknya Shen Susu? Bisa mencurinya dengan mudah begitu saja? Kecilkan suara. Shen Susu kan putri keluarga Shen. Kamu tidak ingin berjalan kah? Apa bedanya putri keluarga? Cuma bunga di bantal, tidak berguna. Wansing saja mau pergi, aku juga tidak mau kerja di sini lagi. Sudah, jangan bicara emosi. Ini semua urusan saya pribadi. Tidak ada hubungannya dengan kalian semua. Wansing, kamu benar-benar mau pergi? Kita sudah hampir sampai di saatnya panen. Tapi kamu pergi sekarang? Saya datang hari ini utamanya adalah menyerahkan pekerjaan ke kalian, supaya nanti kalian tidak kesulitan mengerjakan dan jadi korban kesulitan dari pihak lain. Lalu bagaimana dengan teknologi ini, Emoji? Semua ini kamu yang bangun sedikit demi sedikit. Apa kamu benar-benar sanggup melepaskannya? 10 tahun kemudian, ponsel pintar berkembang pesat, Apple, Xiaomi, dan merek lain. Berbagai inovasi teknologi muncul terus-menerus. Dibandingkan dengan itu, semua hal yang dibanggakan keluarga Shen tidak lebih dari teknologi kuno saja. Dengan pengalaman dari kehidupan sebelumnya, melampaui keluarga Shen. Hanya soal waktu saja. Tunang Nona, dia sudah dipecat, dia akan langsung pergi dari sini. Oke, Shen Wansing. bukannya kamu sudah dipecat? Kenapa masih di sini? Cepat kemas barangmu dan keluar dari sini. Manajer perusahaan ini. Proyek terpenting yaitu Yanwoji dan Kangda. Keduanya dioperasikan dan dikembangkan oleh Wansing sendirian. Dengan alasan apa kamu memecatnya tanpa alasan? Jangan kau. Kalian sudah curi jasanya, apa itu masih kurang? Kenapa kalian jahat begini? Sang Yao, kamu harus bertanggung jawab dengan apa yang kamu katakan. Setiap proyek yang berjalan, itu semua adalah hasil kerja. Seluruh karyawan perusahaan, bagaimana bisa itu semua jadi miliknya? Shen Wansing seorang diri? Lalu pembangunan struktur inti proyek. Jelas-jelas dilakukan oleh Wansing sendirian. Kalau bukan karena Nona Shen yang memberi kesempatan. Apa orang seperti dia punya kesempatan mengelola proyek sebesar? Yanwoji dan Kangda? Oh, Lagi pula, perusahaan ini adalah milik keluarga Shen. Keluarga Shen adalah milik Nona Besar Shen. Nona Besar Shen, siapa yang ingin dipecatnya? Saya ingin lihat siapa di antara kalian yang punya pendapat berbeda. Ada? Ini adalah penyalahgunaan wewenang. Ah, tidak ada. Kami tunduk pada peraturan. Orang-orang seperti kalian yang berada di lapisan bawah masyarakat, seharusnya diinjak-injak oleh orang lain. Dengarkan saya baik-baik, mulai sekarang. Siapa yang menentang Nona Besar Shen, inilah nasibnya. Manajer, direktur sudah datang. Ayo cepat pergi. Selamat siang Direktur. Bagaimana Anda ada waktu hari ini? Datang langsung ke grup untuk melihat-lihat. Hanya melihat-lihat saja, akhir-akhir ini. Apakah proyek grup berjalan lancar? Ya, lancar. Sangat lancar. Di bawah kepemimpinan Presiden Shening, ponsel Yanwoji milik Nona Besar Shen, dan proyek Malkangda berjalan dengan teratur. Dan sekarang sudah memasuki tahap akhir. Baik, bawa saya berkeliling ke dalam, saya sudah lama tidak datang. Baik, silakan Anda. Wansing, kamu mau diam saja menanggung ini? Aku sebenarnya sudah rencana mau mengundurkan diri hari ini. Tapi, Sang Yao. Direktur, lihat saja, sejak Nona Besar Shen masuk ke grup, hasilnya sangat gemilang. Tidak berlebihan kalau bilang seperti itu. Baiklah, kalian terus berusaha. Sampai jumpa lain waktu. Wansing, Permisi, mau lewat. Terima kasih. Berhenti, Shen Wansing. Bukannya aku sudah memecatmu tadi? Kenapa kamu tidak cepat pergi? Jika kamu mengganggu direktur, apakah kamu sanggup tanggung jawabnya? dipecat?
Nyonya, karyawan ini, sehari-hari di kantor. Hanya bermalas-malasan, sangat merusak budaya perusahaan. Saya sudah memecatnya, sekarang saya akan usir dia keluar. Tahan. Siapa yang memberimu wewenang untuk memecatnya? Ah ini. Nyonya, Anda mengenalnya? Dia adalah jika diumumkan. Identitas Wansing. Bagaimana Susu bisa menghadapinya? Anak ini, sejak kecil sudah memiliki harga diri yang tinggi, takutnya tidak tahan dengan celaan orang lain. Dia adalah putri kepala pelayan saya. Siapa yang memberimu wewenang untuk memecatnya? Benar saja. Shen Wansing. Apa yang masih kamu harapkan? Wansing ternyata orang dari keluarga Shen. Berarti dia bisa tetap tinggal di sini kan? Ini. Putri kepala pelayan. Ya benar, Mener Ju, hari pertama di kantor. Sudah kuberitahu kamu, harus merawat kakak Wansing dengan baik, begini caramu merawatnya? Iya, lihat ingatanku ini, kok bisa sampai lupa. Hal yang dikatakan putri besar ini. Sungguh patut dipukul, cuma, karyawan ini. Di perusahaan tidak ada prestasi, jadi. Tidak apa, kalau begitu karena dia orang keluarga Shen, biarkan tinggal. Shen Wansing, tinggallah. Ternyata cuma orang biasa, tidak punya kemampuan sama sekali, kau memang. Di mana-mana harus bergantung pada keluarga Shen kami, hah. Shen Ping, jangan banyak bicara. Sudah. Wansing hal yang dulu. Kami juga sudah mengerti jelas, tidak bisa hanya menyalahkan seorang. Begini saja, pulang kerja malam ini, minta maaf sama Susu. Yang sudah lewat, biarkan berlalu. Ketua direksi, apa aku melakukan kesalahan? Aku perlu minta maaf padanya, Shen Susu. Kau. Sudah kukatakan, aku tidak ada hubungan apa-apa dengan keluarga Shen. Aku datang hari ini. Rencana awalnya adalah mengundurkan diri. Apa katamu? Kau pikir matang-matang. Ini kesempatan terakhir yang kuberikan padamu. Wansing, jangan keras kepala, minta maaf saja. Masalah ini selesai. Lalu, semua yang kalian lakukan padaku. Aku tidak akan pernah lupa seumur hidup. Shen Wansing, berteriak pada siapa? Kau hidup dengan menghisap darah keluarga Shen kami. Apa hakmu berteriak-teriak di sini? Wansing, jangan ngotot. Wansing, kau sekarang, kok jadi begini? Aku jadi seperti apa? Bukankah ini semua karena kalian paksa? Oh iya, uang yang kutunggalkan pada keluarga Shen kalian, sudah kalian hitung jelas? Shen Wansing. Biar ku tebak. Seharusnya 0, kan? Soalnya keluarga Shen kalian. Tidak pernah ada satu orang pun yang memasukkan 1 sen pun ke kartu itu. Aku tinggal di keluarga Shen kalian setidaknya 4 tahun. Meski ruang gudang, juga harus bayar sewa sedikit. 20.000. Cukup? Mulai sekarang, jangan ganggu aku lagi. Akan kulihat, tanpa aku, orang yang hanya bisa menghisap darah ini. Apakah keluarga Shen kalian akan menjadi lebih baik? Berani-beraninya. Hai kau Shen Wansing ya. Benar-benar orang grup Shen yang sudah membesarkanmu bertahun-tahun. Kamu sama sekali tidak tahu berterima kasih. Hei, ketua, semua proyek sedang berjalan dengan stabil. Tanpa Shen Wansing ini, Perusahaan. tidak akan ada pengaruh apapun. Iya, ayah, jangan marah. Kakak, karena terlalu dimanja, jadi berani bicara seperti itu padamu. Dia hanya tidak tahu kejamnya dunia. Setelah dia menderita, baru dia akan tahu kebaikan keluarga Shen dan grup Shen. Benar. Tanpa keluarga Shen, dia bukan siapa-siapa. Juga. Ya juga. Segera sebarkan berita, perusahaan manapun. Dilarang merekrut Shen Wansing. Kalau tidak, anggap keluarga Shen sebagai musuh. Ya, aku ingin lihat. Shen Wansing ini, setelah meninggalkan keluarga Shen, bisa bertahan berapa lama? Ayah, apakah berlebihan? Berlebihan. Sama sekali tidak. Untuk orang seperti ini, harus pakai cara ini. Dia masih ingin putus hubungan dengan keluarga Shen? Dia pantaskah? Benar. Shen Wansing ini sekarang semakin lancang. Susu, kamu tetap di perusahaan, percepat proyek. Aku akan membuat Shen Wansing itu menyesal seumur hidup. Tenang saja, ayah. Baik. Juga, cepat suruh orang bersihkan ini. Hei, ya. Susu. Kak, aku sedang membereskan kamar. Urusan seperti ini nanti. Serahkan saja pada pembantu. Kakak, ada apa kau mencariku? Aku. Jangan ganggu aku lagi. Sudahlah, tidak ada apa-apa. Aku sebentar lagi ke perusahaan. Kak, aku mau ganti baju. Baik, kalau begitu sibuk dulu ya. Keluarga yang baik, kok bisa jadi seperti sekarang ini? Ibu, jangan menangis. Wansing,
Kok bisa punya uang sebanyak ini? Itu pasti. Pasti perhiasan yang dulu dicuri. Dijual untuk uang. Saat dia pergi, tidak bawa koper. Perhiasan sebanyak ini. Tidak mungkin dia bawa di badan. Pasti. Sudah dijual lebih dulu. Lalu uangnya? Di rekening bank. Tidak ada catatan transaksi. Uang tunai sebanyak ini. Bagaimana dia membawanya? Pasti sudah diambil sebagian sebelumnya. Sisanya tersembunyi di kamar. Aku akan mencarinya sekarang. Aku akan lihat apa alasan dia nanti. Kamar Shen Wanxing di mana? Bau apa ini? Busuk sekali. Bibi Liu, bukannya aku minta kamu antar aku ke kamar Shen Wanxing? Kenapa kamu bawa aku ke gudang? Tuan kedua, ini tempat Nona Wanxing tinggal. Tidak, Bibi Liu, ini bukan tempat tinggal manusia. Tuan kedua, urusan keseharian Nona Wanxing. Selalu aku yang tangani. Dia sudah tinggal di sini selama 4 tahun. Apa? Anak kita sudah menderita di luar, pulang ke rumah. Masih harus tinggal di tempat seperti ini. Shen Wei, bukannya kamu bilang, semuanya sudah kamu atur? Begini caramu mengatur? Kepala rumah tangga, Tuan, apa yang terjadi? Kenapa biarkan putriku tinggal di gudang? Tuan, lupa? Ini kan Tuan sendiri yang atur. Omong kosong. Kapan aku? Ini rumahku. Kepala rumah tangga, Tuan. Aturkan kamar untuknya. Ya, ternyata benar orang kampung. Bau apek. Benar-benar jijik. Tuan, di rumah tidak ada kamar tamu tambahan. Ini pasti kakak Wanxing. Tenang saja, aku akan kembalikan kamar itu segera. Lagi pula, itu memang bukan milikku. Siapa bilang susu? Semua milik Shen ini adalah milikmu. Tidak ada yang bisa merebutnya. Sudah, tidak ada kamar tamu. Ada ruangan lain? Laporkan pada Tuan, masih ada 1 gudang. Ya sudah, gudang saja. Tapi kapan? Dia bisa pindah setelah bau kampungnya hilang. Baru pindah keluar. Ini, baik Tuan. Kamu membiarkan putri kandungmu tinggal di tempat gelap dan lembab ini selama 4 tahun penuh. Ah, aku kan sibuk. Nanti kalau pulang, akan baturkan kamar. Yang lebih baik. Tidak apa-apa. Aduh, bau sekali. Jangan dekat-dekat aku. Kamu berdiri di sana saja. Sudah, Wanxing, kamu berdiri di sana saja. Sama saja. Baik, siap? Ayo, 3, 2, 1. Keju. Keju. Bibi Liu, ini semua baju Wanxing? Tuan pertama, Nona Wanxing tidak punya uang. Ini semua baju bekas Nona Susu yang sudah tidak dipakai. Baju lama. Jelek, buang saja. Nanti kakak belikan yang lebih bagus. Baiklah. Wah, pas banget. Baju ini buat kamu. Terima kasih, Kak. Ini hadiah pertama yang aku terima. Aku akan jaga baik-baik. Baju sendiri aja nggak punya. Ini masih rumah? Jangan pura-pura kasihan. Kalau butuh, dia pasti bilang sendiri, Bu. Kak, jangan sampai tertipu sama penampilannya. Dia nyuri banyak barang, pasti hidupnya nggak susah. Tunggu. Aku cari buktinya sekarang. Ketemu. Ini apa sih? Kerjanya kasar banget. Ini. Kakak, bentar lagi ulang tahunmu. Aku mau ke kuil minta tasbih buat jaga keselamatanmu. Katanya ampuh banget. Kak, kita hampir telat. Cepetan pergi. Terserah. Terima kasih udah jadi keluargaku. Ini tasbih yang aku minta khusus dari kuil. Semoga jaga kakak selalu sehat dan bahagia. Selamat ulang tahun, Kak. Aku cuma ngomong asal dulu. Dia malah, nggak mungkin. Susu bilang, lihat sendiri dia nyuri. Nggak mungkin kosong. Cukup. Kalau Wanxing emang nyuri perhiasan ibu, mana mungkin dia sampai kelaparan? Nggak mungkin. Susu nggak bohong.
Gimana kalau Susu salah lihat? Kita punya bukti? Kita nggak pernah dengar penjelasannya. Suruh nyuri. Aduh, Suruh nyuri. aku nggak nyuri. Bilang, kalung mutiara ibumu kamu sembunyiin di mana? Aku beneran nggak tahu. Jangan-jangan tes DNA dulu salah ya? Dari ujung rambut sampai ujung kaki, mana gen keluarga Shen? Kakak, jangan keras kepala. Kembaliin kalungnya ke ibu. Lalu minta maaf. Ibu baik hati. Pasti maafin kamu. Wansing, kenapa kamu nggak bisa kayak Susu? Bikin ibu tenang? Kakak, percaya sama aku. Aku beneran nggak ambil. Aku nggak ambil kalungnya. Percaya, Kak. Udah. Sekarang udah telat, ngomong apapun percuma. Wansing nggak punya uang. Bentar lagi pasti balik. Meski dulu dia disakiti. Nanti setelah proyek Susu ini jalan, nanti aku akan beri dia posisi manajer tinggi. Biar jadi kompensasi buat dia. Ayo pergi, jangan dilihat lagi. Padahal dia anak kandung keluarga Shen. Gimana mereka tega, Nona Wansing? Karena kamu udah tinggalkan keluarga Shen, jangan balik lagi. Lega. Wansing, sejak kamu balik ke keluarga Shen, kita udah lama nggak kumpul kayak gini. Aku malah jauhin teman baik yang benar-benar sayang sama aku. Cuma buat nyenengin orang-orang keluarga Shen itu. Ujung-ujungnya malah ditinggal semua orang. Ironis banget. Nih, sate kalian datang. Wangi banget. Bos, berapa harganya? Gratis. Dulu, kalau bukan karena kalian berdua nyelamatin anakku dari kebakaran di hotel itu, mungkin dia udah nggak ada. Mana mungkin aku mau terima uang kalian? Anda ini. Wansing, lupa ya? Dulu, hotel di seberang itu kebakaran, kita kerja di sana. Kan nyelamatin beberapa orang, anaknya si bos ini, salah satunya. Kalian makan dulu, aku bikin sate lagi buat kalian. Makasih, bos. Iya, Wansing. Kamu beneran tega ninggalin keluarga Shen? Dulu, kamu susah payah nemuin orang tua kandungmu, lagian. Itu loh keluarga Shen, keluarga kayak nomor 1 di Yuncheng. Tapi mereka nggak pernah anggap aku keluarga. Udah tahu bakal dapetin tatapan sinis dan prasangka mereka dari dulu. Aku nggak seharusnya balik. Keluarga kayak Yuncheng gimana lagi? Kita masih muda, kita sendiri. Bisa jadi keluarga ya? Wansing, kamu gak apa-apa kan? Mereka kan keluarga Shen. Gak usah bahas. Smartphone Yanwoji mereka, itu aja. Mall besar Kangda Department Store, udah ada di seluruh Yuncheng. Kita berdua. Bisa nggak ya? Bisa kok. Yang Woji, sekarang kita emang nggak punya modal buat lawan mereka. Tapi buat hancurin cuma satu Kangda Department Store. Masih gampang banget. Wansing, kamu beneran gak apa-apa? Apa kamu di keluarga Shen kena gangguan? Sampai ada penyakit sisa gitu? Aduh. Aku nggak mungkin bilang ke dia, aku udah mati sekali. Wansing, kamu ngomong apaan sih? Kita warga kota Yun. Kalau beli baju dan kebutuhan sehari-hari, yang pertama terpikirkan adalah mal di Kangda. Kita berdua. Benar-benar bisa. Apa kamu pernah dengar belanja online? Belanja online? Nanti aku akan perbaiki lagi. Proses dokumen-dokumen ini, berikan padaku sebelum pulang kerja. Aku masih harus memproses data proyek Yanwoji. Tidak ada waktu. Kalau tidak ada waktu, luangkan waktu. Tugas sebesar ini saja tidak bisa selesai. Untuk apa perusahaan mempekerjakanmu? Bukan kamu? Ada waktu. Pasti akan saya berikan sebelum pulang kerja. Kamu memang anak yang paham situasi, haha. Kalian orang-orang ini memang nasibnya jadi anjing sejak lahir. Oh ya, Ada satu hal yang lupa saya beritahu kalian. tentang proyek Yanwoji ini, kalian tidak perlu melanjutkannya lagi. Nona Shen yang akan mengambil alih secara langsung. Mulai sekarang kalian hanya perlu melakukan pekerjaan kasar saja. Kenapa? Proyek ini selalu kami yang tangani. Kenapa kamu bisa ambil begitu saja? Dengan grup ini adalah bisnis Shen. Nona Shen bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Siapa di antara kalian yang berani berkata tidak? Kalian orang-orang ini. Ini adalah Buddha Shen. Persetan denganmu. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu tidak mau bekerja lagi? Memang saya tidak mau bekerja lagi. HMPH. Akhirnya tidak bisa menahan juga. Lily, kamu barusan sangat keren. Sudah lama ingin melakukan itu. Begitu karena apa? Sudah mencuri banyak jasa kita. Dia memang pantas diberi pelajaran. Tampan itu tampan, tapi menyinggung Shen. Nanti di kota Yun, perusahaan mana yang berani mempekerjakan kita? Kita masih punya Wansing lah. Benar, kenapa aku lupa dia? Dia itu jenius. Yanwoji dan Kangda juga ide yang dia berikan. Dia pasti bisa bangkit lagi. Ayo, kita jeniuskan juga. Ayo. Masuk.
Bagaimana prosesnya? Sudah selesai, semuanya dipecat. Ada apa denganmu? Ini semua gara-gara dua orang jahat itu. Mereka berani-beraninya berbuat jahat di depan umum. Nona Shen, tolonglah saya. Sudah. Yang penting mereka sudah dipecat. Sekarang, Yanwoji dan Kangda, semuanya ada di tangan saya. Ini akan jadi prestasi terbaik saya di grup Shen. Pergilah dulu rawat lukamu. Ai, Tidak baik, Nona Shen. Sistem operasi pintar Yanwoji mengalami celah keamanan besar. Bisa-bisa berisiko lumpuh total. Apa? Bagaimana bisa? Ada masalah celah keamanan, ya perbaiki saja. Ngapain buang-buang waktu di sini? Orang yang bisa menanganinya sudah semuanya dipecat oleh Anda. Tidak berguna. Untuk apa saya bayar kalian? Ai, halo, ini grup Shen. Jangan panik dulu. Masalah sistemnya akan kami tangani secepatnya. maaf, kami pasti akan cari cara untuk menanggung kerugian Anda. Bagaimana bisa begini, Manager? Ya, saya di sini. Pokoknya, apapun caranya, dalam 1 hari, harus selesaikan masalah celah keamanan ini. Apa? 1 hari? Waktunya terlalu singkat. Saya kan tidak bisa pemrograman. Cuma 1 hari. Kalau tidak bisa selesaikan, saya yang akan selesaikan kamu. 1 hari. Suruh saya cari orang perbaiki celah dalam 1 hari. Kemana? Iya. Shen Wanxing. Sistem ini kan yang dia bangun. Pasti dia punya solusi. Hang Yao, Lily, kalian datang? Kami diberhentikan. Maaf ya, gara-gara saya kalian jadi kena. Ah, enggak kok. Bukan. Wanxing, sekarang kami nggak punya tempat buat tinggal. Kamu mau nerima kami, kan? Tentu saja. Kalian kan insinyur senior. Saya senang banget malah. Perkenalkan. Ini sahabat saya dari kecil. Juga partner kali ini, Fafa. Halo. Senang sekali kalian bisa datang. Hal, 10%. oh, ada juga ini. Itulah rencana saya saat ini. Bagaimana menurut kalian? Luar biasa Wanxing. Belanja online ditambah jasa kurir. Dengan mode transaksi terjamin, berhasil menyelesaikan masalah. Kepercayaan dalam belanja online. Kamu benar-benar jenius. Model bisnis ini akan memberikan dampak besar pada pusat perbelanjaan offline Kanda. Wanxing. Kamu ini secara terang-terangan menantang keluarga Shen. Loh, Bukan cuma menantang mereka secara terang-terangan. Aku juga akan benar-benar menghancurkan mereka. tapi selain Kanda, keluarga Shen juga punya sistem Yanuji yang kamu bangun dulu. Kamu harus tahu betapa berharganya sistem itu. Awalnya saya memang agak khawatir, tapi siapa sangka keluarga Shen malah memecat kalian berdua. Tanpa orang khusus yang merawatnya, sistem pasti akan muncul celah. Ini namanya membuat sendiri keburukan untuk dirimu sendiri. Juga. Saya kira kamu punya keahlian sebesar apa. Ternyata cuma cari sarang compang-camping kayak gini. Manajer Ju, datang kali ini bukanlah untuk secara khusus mengejek saya kan? Saya datang hari ini karena kita dulu pernah bekerja sama. Saya mau kasih kamu kesempatan. Kembali ke keluarga Shen, asalkan kamu dalam waktu 24 jam. Memperbaiki celah keamanan dan secara terbuka mengakui kelalaian kerja kamu dulu. Oh iya, selain itu, gaji kamu akan dikurangi setengah sebagai hukuman. Kalau setuju, saya bisa biarkan. Kamu kembali ke keluarga Shen. Kalau saya tidak salah ingat, kamu dulu selalu bilang bahwa sistem Yanuji dibuat seluruhnya oleh Shen Susu. Kenapa sekarang ada masalah malah tidak cari dia, malah cari saya? Jangan-jangan Shen Susu tidak bisa menyelesaikannya ya? Shen Wanxing, jangan suka mengambil keuntungan dari kebaikan orang. Ini saya kasih kamu kesempatan. Tahukah kamu? Berapa orang di sana yang mati-matian ingin masuk ke keluarga Shen? Wah, benarkah? Kalau gitu kamu bisa cari orang yang mati-matian. Ingin masuk keluarga Shen itu untuk menyelesaikan celah keamanan itu dong. Kau berani menolak saya, menolak keluarga Shen? Apakah kamu sudah pikirkan akibatnya? Manajer Ju, lebih baik kamu pikirkan dirimu sendiri dulu deh. Kalau dalam hari ini kamu tidak selesaikan celah keamanan itu, tebak apakah Shen Susu akan membiarkanmu pergi? Kau ini... Baiklah. Kalian semua tunggu saja, Pak Ju, hati-hati di jalan. Ayah, masalah kerentanan keamanan apa itu? Itu cuma rumor palsu dari luar, tidak ada apa-apa. Oh ya, Wanxing sudah kembali ke kantor? Belum, kakak sedang marah-marah belakangan ini. Nanti kalau dia sudah kembali, aku akan kabari kamu.
Bagaimana penanganan masalah kerentanan keamanannya Nuoji? Nona Shen, waktu 1 hari ini terlalu singkat. Proyek ini sebelumnya selalu dikerjakan oleh Shen Wanxing. Berikan aku 3 hari lagi. Jangan sebut nama wanita itu di hadapanku. Sudah kubilang 1 hari ya 1 hari. Di perusahaan ada banyak orang. Aku tidak percaya tidak bisa diselesaikan. Kakak, Susu, kamu ini, aku tadi sedang mengurus dokumen. Kakak, ada keperluan apa datang ke kantor hari ini? Aku mencari Wanxing. Apakah dia masuk kerja hari ini? Belum. Kakak sedang marah-marah belakangan ini. Nanti kalau sudah ada marahnya, dia pasti akan kembali. Tidak bisa. Aku harus pergi mencarinya lagi. Kakak. Shen Wanxing lagi. Kamu ganti sistem operasi pintar Yanuoji untukku. Tidak masalah jika kurang bagus, yang penting bisa dipakai. Asalkan bisa segera diluncurkan. Ini tidak baik kan? Sistem operasi pintar ini bagian inti. Masa begitu saja diganti? Kamu tahu apa? Kamera built-in, layar sentuh, dan pemutar musik. Fitur hiburan inilah yang paling penting. Suruh pergi ya pergi. Banyak omong. Ya, baik. Shen Wanxing. Aku tidak percaya tanpa dirimu, aku tidak bisa menyelesaikan Yanuoji. Tahu Huang, Wanxing, dalam waktu sesingkat ini, kamu bisa membuat situs web sebesar ini. Sungguh hebat. Jangan senang dulu. Bagaimana dengan hal yang kuminta? Tenang saja, Wanxing. Aku sudah lama bekerja di restoran, kurir pengiriman. Lumayan banyak yang ku kenal. Wanxing, ini yang pernah kusebutkan. Wang Xin dan Ma Feng. Mereka punya koneksi dengan semua kurir pengiriman di Yuncheng. Hahaha, tidak sehebat itu juga. Cari makan saja. Kakak Wanxing, yang lain tidak punya tenaga. Aku punya banyak. Katakan saja mau kirim apa. Hal ini bukan untuk berikan tugas kepada kalian. Tapi ada proyek penting yang ingin kerjasama dengan kalian. Proyek Su Feng. Kakak Wanxing, kalau mau ngirim barang, aku bisa. Tapi bikin perusahaan pengiriman? Aku nggak bisa. Bukan perusahaan pengiriman, tapi perusahaan ekspres. Betul. Nanti, Sufeng Express akan kerja sama erat dengan Tauang, khusus layanan belanja online. Urusan bisnisnya, ikuti arahan aku aja. Oke. Aku dan Fafa itu satu kampung. Aku percaya dia. Pokoknya, suruh aku ngapain aja, aku lakuin. Iya, yang penakut kelaparan, yang berani kebanjiran rezeki. Aku juga mau ikut kamu kerja. Tenang, aku nggak akan sia-siakan kalian nanti. Baik. Halo, mau kenalan sama Tauang? Bos, coba lihat Tauang, sangat praktis. Bisa belanja online, dan bisa diantar sampai rumah. Oke. Terima kasih, bos. Wanxing, laris banget, beneran laris. Belum sehari, pesanan udah lebih dari 300. Ma Feng dan teman-teman hampir nggak sanggup nanganin. Nanti pesanan bakal lebih banyak lagi, tunggu kita. Luncurkan HeyPay, lalu promosi Tauang ke seluruh negeri. Baru itu sukses beneran. Oh ya, buruan pasang info lowongan. Baik. Wanxing, kamu kenapa? Nggak apa-apa? Wanxing belakangan ini terlalu capek. Ayo kita cari tempat istirahat dulu. Nggak apa-apa, mungkin gula darahku rendah. Sebentar aja bakal baikan. Kakak Shen, kok kamu bisa ke sini? Wanxing. Kakak Shen, aku ingat. Utangku ke keluarga Shen udah lunas semua. Wanxing, kakak datang buat jemput kamu pulang. Kakak, Bukan buat si anaknya kelama angkat. Kok bisa? selama ini, keluarga Shen demi anak angkat itu, nggak pernah akuin status Wanxing. Sekarang malah bilang, dia anaknya kepala rumah tangga. Ini, gimana ceritanya? Aku ingat udah bilang, aku sama keluarga Shen. Nggak ada hubungan, kamu udah bukan kakakku lagi. Wanxing, kakak tahu kamu lagi kesal. Masalah keluarga udah diselidiki, jelas. Kita salah paham sama kamu, ayo pulang sama kakak. Cuma bilang salah paham, terus mau usir aku gitu? Kamu tahu nggak aku hidup kayak apa di keluarga Shen? Aku dihina, dipukul, dimaki-maki di keluarga Shen. Dituduh seenaknya, selama 4 tahun penuh. Maaf, Meminta maaf ada gunanya? Pergi sana. Wanxing, kamu kenapa? Wanxing. Ini semua salahmu. Bu, ibu kenapa? Dadaku tiba-tiba rasanya sesak. Wanxing pergi kemana sih? Kok lama banget? Belum ada kabar juga. Shen Wanxing ini benar-benar bikin khawatir. Sudah. Kamu juga jangan khawatir. Bukannya Shen sudah pergi dari dia. Wanxing itu anak kandungku. Aku susah payah ketemu dia, malah kabur lagi.
Tentu saja aku khawatir. Itu kan karena dia sendiri nggak bisa. Dia mana bisa saingi susu, malah iri terus. Aduh, sudah. Aku harus kerja nih. Aku duluan ya. Cepetan pergi sana. Pura-pura apa sih? Wansing jadi kayak gini sekarang. Semua salah kalian, keluarga Shen. Wansing di grup tiap hari. Disuruh-suruh, proyek yang dia kerjain sendiri. Direbut, malah dipecat. Siapa yang nyangka? Dia itu anak kandung keluarga Shen? Proyek direbut? Maksudnya apa? Demi anak angkat. Anak kandung diperlakukan kayak gini? Sungguh konyol. Ini... Kak. Kamu kok ke rumah sakit? Wansing, dia sekarang. Do, adik aku. Gimana kondisi Wansing? Wah, anak ini pasti dulu pernah disiksa. Badannya banyak bekas luka, dan kekurangan gizi parah. Butuh waktu lama buat pulih sepenuhnya. Bawa pulang, rawat baik-baik. Cuma kurang makan doang. Masa segitunya? Dokter Shen, lihat nih. Ini laporan pemeriksaan pasien. Dokter, mana mungkin? Ini tubuh orang hidup? Kak, apa kami pernah menyiksa Wansing? Wansing, gimana perasaanmu? Sudah baik kan? Baru saja diinfus glukosa, sudah agak membaik. Wansing, kau bikin kami kaget setengah mati. Wansing, gimana kondisimu? Terima kasih sudah antar aku ke rumah sakit. Ini biaya pengobatannya, aku tidak berhutang padamu. Wansing, kenapa kau masih ngambek? Dokter bilang kau butuh istirahat yang cukup. Ayo, kakak antar kamu pulang. Pulang? Ke ruang bawah tanah yang bahkan tak punya jendela? Itu rumah? Tempat yang bahkan tak punya satu set piring dan sumpit? Itu rumah? Aku jadi begini, siapa yang salah kalau bukan kalian? Keluarga yang disebut-sebut ini? Shen Wansing, siapa yang izinkan kau bicara seperti itu pada kakak? Semua kejadian dulu. Kan karena ulahmu. Kau cuma iri pada susu. Makanya semua itu terjadi. Shen Ping. Diam kau, Wansing. Dulu kakak salah. Kakak janji di sini. Hal-hal seperti itu tak akan terulang lagi. Oh ya. Ini dulu kau yang kasih ke kakak. Kakak suka banget. Sepertinya. Kalian sudah ke kamarku. Aku tinggal di keluarga Shen bertahun-tahun. Ini mungkin pertama kalinya kalian masuk kamarku, ya? Sudah disuruh pulang. Masih ngotot-ngototan apa lagi? Ngotot-ngototan? Kenapa kau sendiri tidak coba tinggal beberapa tahun? Shen Gongzi, aku mau tanya. Dulu yang bersumpah aku mencuri itu kan kau? Barang buktinya. Sudah ketemu? Shen Wansing. Aku tidak pernah pakai kartu kredit kalian, satupun. Saat pergi, aku tidak bawa satu koper pun. Cuma karena omongan Shen Susu. Kalian langsung vonis aku. Bahkan, malas menyelidiki. Wansing, kakak salah. Kasih kakak kesempatan. Untuk menebus kesalahan, ya? Menebus? Dulu kalian memukul dan memarahiku. Membuatku tinggal di ruang bawah tanah gelap selama 4 tahun. Sekarang pura-pura sayang? Sayang yang datang terlambat. Lebih hina dari rumput. Kalau soal gelang ini, kau tidak pantas. Shenning, kau pulang? Apa Wansing sudah pulang? Wansing masih tidak mau pulang? Ibu, nanti kalau kakak sudah paham maksud ibu, dia pasti pulang. Dia sekarang sudah mandiri, lebih suka bagi-bagi brosur di luar. Daripada pulang. Apa katamu? Aku, keluarga Shen yang terhormat. Anak kandung malah jadi pembagi brosur di jalanan. Apa ini, ayah? Yang ayah pedulikan cuma gengsi keluarga Shen? Apa maksudmu? Nggak heran Wansing nggak mau pulang. Di luar, meski hidup susah dan lelah, masih lebih baik daripada dipukuli sia-sia di keluarga Shen. Apa? Susu? Apa kamu benar-benar lihat sendiri? Wansing mencuri perhiasan ibu? Aku? Kakak, maksudmu apa? Kau curiga susu memfitnah Wansing? Kita bertiga tumbuh besar bersama. Mustahil dia lakukan hal ini. Susu, aku mau dengar darimu. Aku lihat kakak masuk kamar ibu. Besoknya, kalung ibu hilang. Shenning, kau ngapain? Banyak orang bisa masuk ke kamar ibu. Ini bukan bukti. Artinya, kau nggak lihat sendiri dia ambil kalung ibu. Benar kan? Sudahlah. Susu kan adikmu. Cuma kalung, ngapain interogasi seperti tersangka? Ya, cuma kalung. Tapi karena itu, Wansing dicambuk puluhan kali. Aku cuma tanya Susu beberapa hal.
Kalian semua malah membelanya. Saat Wansing dipukul, siapa yang membelanya? Meski begitu, siapa lagi yang mencuri kalung selain dia? Aku? Atau kakak? Hanya Shen Wansing yang butuh uang. Hanya Shen Wansing yang butuh uang. Tapi bukankah itu salah kita? Siapa yang kasih dia uang saku? Tapi dia tetap nggak boleh mencuri. Dia nggak mencuri. Bukannya kau sudah lihat? Rekening banknya kosong. Dia sama sekali nggak pakai. Kartu bank keluarga Shen kita. Malah susu. Pengeluaranmu tiap bulan nggak kurang dari 20 kan? Sudah kakak. Apa maksudmu sebenarnya? Kau curiga susu? Dia baik hati. Lagi pula. Jangan lupa. Dia pernah selamatkan nyawa kita. Shenping. Bangun, Shenping. Kakak. Kak. Tolong. Anakku masih di dalam. Tolong selamatkan anakku. Anakku. Susu. Kamu yang menyelamatkan kami. Iya, Kak. Baik. Kak, kalian adalah keluarga terdekatku. Meski harus mempertaruhkan nyawa, aku akan selamatkan kalian. Bukan itu maksudku. Aku hanya berharap kita bisa singkirkan prasangka terhadap Wansing. Apa? Pelanggan Kanda banyak yang kabur. Wah, mahal banget. Kok naik lagi? Loh, ini bukan rok yang baru kita beli? Duh, online murah banget. Jangan-jangan palsu? Ah, mana mungkin? Tahu lagi ngetren sekarang. Banyak yang pakai, ada jaminan platform juga. Palsu 1, gaji 10. Beran? Ngapain kita ke Kanda lagi? Pergi aja. Mahal-mahal lagi. Gak bakal balik ke sini. Ayo. Yuk. Direktur, penyebab utama pelanggan kita kabur adalah tahu ini. Baru muncul beberapa hari terakhir. Serangannya ganas banget, cuma beberapa hari. Udah dapat puluhan ribu pesanan. Coba aku lihat. Platform belanja kayak gini, ngilangin biaya sewa. Sama biaya penyimpanan pedagang. Bisa tekan biaya. Mereka banget. Tapi, buat jadi sebesar ini. Cuma andal jaminan pedagang, pasti kurang. Ada lagi. Pak Huang yang mau invest di Kangda. Tiba-tiba ubah pikiran, batalkan kerjasama. Dia bilang apa? Kemarin dia ke kantor pusat tahu. Katanya mau invest ke mereka. Apa? Silakan, Pak Huang. Pak Huang, ini Wansing. Dia yang pimpin kami dirikan Tawu. Wah. Tak sangka pendiri Tawu yang melejit cepat ini. Ternyata seorang wanita. Dan masih muda lagi. Sungguh wanita tangguh, generasi muda yang mengagumkan. Terlalu berlebihan, Pak Huang. Kami masih kecil. Kalau mau berkembang, masih perlu bantuan senior. Baik. Untuk dapat investasi ini, lihat kemampuan kalian. Pak Huang, izinkan kami jelaskan konsep operasional kami secara singkat. Silakan, Pak Huang. Pak Huang, lihat sini. Bagus, sangat bagus. Pantas aku batalkan kerja sama dengan Kangda. Sengaja datang jauh-jauh, tapi aku masih ada satu pertanyaan. Kamu mengikat erat uang dengan Hei Zifu menggunakan model transaksi terjamin untuk menyelesaikan masalah kepercayaan antara penjual dan pembeli. Ini bagus, tapi ingin mempromosikan model ini ke seluruh negeri. Sepertinya cukup sulit. Soalnya, orang sekarang masih asing dengan model belanja online. Pak Huang, masalah ini sudah kami pertimbangkan. Ini menyelesaikannya tidak sulit. Oh, Jelaskan. Kita hanya perlu membiasakan orang dengan kebiasaan membayar. Artinya, semua orang mengikat Hei Zifu. Membayar online menggantikan pembayaran offline. masih muda, mulut besar ya. Kalau nggak yakin 100%, mana berani aku jauh-jauh mengundang Bapak ke sini. Ini. Apa ini? Pak Huang,
Ini pembayaran kode QR. Ide dan konsepmu sudah matang. Kalau ini berhasil, akan mengubah total kebiasaan konsumsi hidup orang. Proyek ini, aku setuju dananya. Terima kasih, Pak Huang. Investasi Bapak ini sangat tepat waktu bagi kami. Proyek bagus, pasti banyak yang berebut investasi. Kerja keras, dunia milik kalian anak muda. Oke, aku duluan ya. Silakan, Pak Huang. Bagus sekali. Bagus banget. Pelanggan yang hilang dari Kangda sudah lebih dari 10%. Dan terus bertambah. Kalau begini terus berlanjut, grup kita mungkin akan menghadapi krisis keuangan yang sangat serius. Susu, jangan buru-buru, jangan terlalu menyalahkan diri sendiri. Ini juga bukan salahmu. Salahkan saja itu, tiba-tiba muncul tahu uang. Iya, Susu, mungkin cuma sesaat. Beberapa hari lagi hilang. Sudah jelas, ketua. Pendiri Tawu Wang ini adalah Shen Wanxing. Apa? Masa sih? Dia kan lagi di luar bagi-bagi brosur. Baru-baru ini malah masuk rumah sakit karena ini. Kapan ada waktu buat Tawu Wang? Wanxing masuk rumah sakit? Kapan? Terjadi? Kenapa nggak ada yang kasih tahu aku? Kamu keluar dulu. Baik. Aku terlalu terburu-buru, belum sempat memberitahumu. Tidak bisa, Bu. Aku harus pergi mencarinya. Bu, Wanxing sudah tidak apa-apa. Dia cuma kurang gizi, sudah keluar rumah sakit lebih awal. Kurang gizi? Bagaimana bisa dia kurang gizi? Ini salahku. Salahku sebagai ibu yang tidak menjalankan tugas dengan baik. Dia sudah terlalu lama berada di luar. Sudah waktunya untuk menjemputnya pulang. Tidak bisa membiarkannya bertingkah seenaknya lagi. Bersulang. Bersulang. Untuk merayakan kita dapatkan investasi pertama, mari kita undang pendiri kita, Shen Wanxing, untuk menyampaikan beberapa kata kepada kita semua. Sampaikan beberapa kata. Baik, saya sampaikan beberapa kata. Lalu bagaimana dengan saya? Saya cuma sampaikan beberapa kata saja secara singkat. Pertama-tama, kita berhasil mendapatkan investasi dari Tuan Huang. Ini membuktikan bahwa Heipei dan situs Tao kami sudah berhasil memasuki jalur yang benar. Semua ini tidak lepas dari kerja keras kalian semua yang hadir di sini setiap hari. Terima kasih, Bos. Tentu saja, ini adalah sedikit tanda terima kasih dari saya masing. Kedepannya, kita pasti akan mendapatkan lebih banyak lagi. Bagus. Bos Shen benar-benar dermawan. Kedua, untuk mempromosikan kode QR kita ke seluruh negeri, bahkan ke seluruh dunia, langkah pengembangan perusahaan kita selanjutnya adalah mengembangkan ponsel pintar yang murah dan mudah digunakan. Ponsel ini sudah dilengkapi dengan perangkat lunak pemindaian kode dan pembayaran untuk meletakkan dasar yang kokoh bagi masa depan kita. Oh iya, Wanxing, apa nama perusahaan kita sebenarnya? Sebelum saya tanya kamu selalu bilang belum memikirkannya. Sebenarnya, saya juga sudah memikirkannya. Dulu saya bilang kita akan hancurkan keluarga Shen. Kalian semua bilang itu hanya angan-angan. Tapi siapa sangka, setelah usaha keras kita, dalam waktu singkat, kita sudah melihat harapan. Apa ini? Ini adalah legenda. Jadi nama perusahaan kita adalah Era Legenda. Nama yang bagus, bagus. Ayo, bersulang untuk legenda. Ayo, bersulang untuk legenda. Cepat makan, cepat makan. Ayo makan semuanya. Wanxing, Nyonya Su, apakah keluarga Shen kamu tidak akan pernah berhenti? Shen Wanxing, bagaimana caramu bicara kepada ibu? Kok aku bicara urusanmu apa? Kamu. Wanxing, kamu panggil aku apa? Aku ini ibumu. Ibu? Bukannya aku anak pak rumah tangga? Ibu ini siapa? Ibu itu ibunya Shen Ping. Ibu itu ibunya Shen Susu itu. Ibu itu ibu. Kamu pernah ngerjain tanggung jawab sebagai ibu nggak? Kakak, aku tahu kakak benci aku. Bilang apa aja boleh. Tapi kakak begini, nanti sakit hati ibu loh. Ada yang cium bau nggak? Bau teh banget nih. Itu juga teh hijau. Sudah kalian. Wanxing, ayah tahu tahun-tahun ini, kamu memang kena sedikit perlakuan. Waktu itu pukul kamu, ayah juga agak gegabah. Hari-hari ini kamu di luar, udah cukup berulah, saatnya pulang. Sama ini waktu kamu ngurus apa, tahu Wang? Aku baru bilang tadi. Aneh juga. Angin apa nih hari? Bisa bikin chairman grup Shen yang terhormat datang cari aku sendiri. Rupanya main drama ayah anak. Wanxing, kami beneran mau ajak kamu pulang. Oh ya? Kalau aku beneran pulang, tahu Wang gimana? Tentu digabung ke grup Shen. Kamu cewek, keluar masuk di luar. Kayak apa? Soal nanti siapa yang tanggung jawab. Kamu sama Susu, saingin berdasarkan kemampuan. Begitu buat kamu juga adil. Aduh, aku nggak lihat keadilan. Aku cuma lihat kue besar banget nih. Kurang ajar. Berani bicara begitu sama aku? Didikan rumahmu? Aku nggak punya rumah. Mana ada didikan? Tahu Wang itu aku yang bawa mereka dirikan dari awal. Masa kamu, Shen, cuma gak bibir atas bawah? Lalu mau rebut? Berani bilang.
Suruh aku saingin sama Shen Susu pakai kemampuan? Dia pantas? Kamu pantas? Shen Wanxing, jangan nggak tahu terima kasih. Kami ajak kamu pulang itu kasih kesempatan. Susu semua lebih bagus dari kamu. Kamu cuma takut kalah saing sama dia. Gila. Aku takut dia? Takut sama sampah? Shen Gongzi kedua, kamu ada waktu. Mending obatin otakmu dulu. Kalau dia beneran lebih kuat, masa dia jaga Shen dan Kangda yang gede gitu? Tapi direbut pelanggan sama perusahaan rintisanku? Shen Wanxing, kamu. Aku kenapa? Aku sehat-sehat. Menurutku, Shen Shi akhir-akhir ini susah ya? Kakak, pasti banyak susahnya di luar sana. Kami semua khawatir, pulanglah sama kami. Kalau perlu, tahu uang aku serahkan padamu. Apa? Kamu serahkan? Aku harus berterima kasih dong. Kita kan keluarga, ngapain terima kasih? Shen Susu ya Shen Susu. Dulu kamu rebut Yanwoji dan Kangdaku. Sekarang Tao Wang juga mau kamu ambil. Ternyata, serakah sekali. Nggak takut suatu hari nanti tersedak sendiri? Kakak ngomong apa? Aku nggak ngerti. Shen Wanxing, jangan asal ngomong. Yanwoji dan Kangda itu. Semua rencana Susu, ada hubungan apa sama kamu? Omong kosong. Dua proyek ini, jelas-jelas ide Wanxing. Shen Susu ini, cuma modal. Status putri sulung Shen, paksa merebutnya. Nona, tolong kalau mau bela dia. Pakai otak dikit. Lihat dia kayak gini. Mana mungkin bisa bikin proyek sebesar itu? Lagi pula, Yanwoji beda sama HP lain di pasaran. Punya sistem cerdas. Masa dia yang bisa? Itu kan jelas-jelas. Sayang, gak usah berdua sama orang kayak gini. Keluarga Shen ini buta dan bodoh. Mereka cuma percaya yang mau mereka percaya. Shen Wanxing, kamu ngomong apa? Aku bilang, aku cuma orang biasa. Nggak pantas sama keluarga Shen. Tolong Ibu Su. Tuan Shen, lain kali tolong jangan ganggu lagi. Berani sekali. Sungguh berani. Shen Wanxing, kamu memang niat nggak pulang ke Shen? Harus diulang berapa kali? Sudah kubilang. Aku nggak ada hubungan apa-apa dengan Shen. Wanxing, ibu mohon. Tolonglah, pulang ke rumah, ya? Perusahaan yang kamu bikin di luar sana, serahkan saja ke ayah. Biar kamu nggak capek-capek sendiri di luar. Rumah juga nggak bakal kelaparanin kamu. Lagi pula, sebanyak apapun uangmu di luar, nggak bisa beli kasih sayang. Nggak kelaparan? Ibu Su tahu nggak? 4 tahun aku di Shen, nggak pernah kenyang. Hak makan sama pembantu saja ibu rampas. Nona Wanxing, Tuan dan Nyonya sudah keluar. Cepat makan sesuatu. Jangan takut, cepat makan. Aduh, anak yang baik begini sampai dipaksa jadi seperti ini. Kalau bukan karena Tante Liu, aku pasti sudah mati kelaparan. Bukan begitu. Wanxing bukan seperti itu, Bu. Ibu tidak tahu. Kamu memang tidak tahu. Tentu saja kamu tidak akan tahu. Putri kesayanganmu Shen Susu. Apapun yang dia katakan kamu percaya, mana mungkin kamu tahu. Sudahlah, intinya aku tidak akan kembali dengan kalian. Pergilah kalian. Baiklah, Shen Wanxing. Jangan kira kamu bisa sukses hanya karena menipu investasi Pak Wang. Situs tahu MU itu tidak ada apa-apanya di depan grup Shen. Kulihat sampai kapan kamu bisa bertahan. Pasti ada harinya kamu minta ampun. HMPH, kita pergi. Keluarga Shen ini benar-benar keterlaluan, Wanxing. Kamu tidak apa-apa? Kali ini kita benar-benar menyinggung grup Shen. Mereka mungkin akan menyasar kita. Kalau mereka tidak menyasar kita, bagaimana kita bisa menjalankan rencana? Aku harus benar-benar menghancurkan mereka. Anak durhaka. Sudah berani ya, berani melawanku. Tapi putri kita sekarang tidak mengakui kita lagi. Ini semua salahku sebagai ibu yang tidak becus. Ibu, jangan sedih lagi. Kakak sekarang begitu keras kepala karena punya tahu uang, jadi dia begitu berani. Kalau perusahaannya bangkrut, tidak punya uang, kakak pasti akan kembali. Betul, harus menghancurkannya, anak durhaka ini. Berani membantahku di depan umum, semakin menjadi-jadi keberaniannya. Harus diberi pelajaran, jangan sampai dia merasa dirinya hebat. Ayah, Wanxing ini sebenarnya dendamnya pada kita. Sudah sangat dalam, begini malah akan semakin menjauhkannya. Tidak, apa kita harus membiarkannya memeras kita? Menurutku dia memang anak durhaka, tidak tahu terima kasih. Shen Ping, dia kan adik kandungmu sendiri. Cukup, masalah ini sudah diputuskan. Susu. Kamu sekarang segera mulai, fokuskan semua tenaga kembangkan proyek Yanwoji. Skala proyek ini bukanlah tahu uang. Yang bisa menandinginya, usahakan dalam konferensi pers seminggu lagi, untuk merebut kembali investasi Pak Huang. Baik, tenang saja ayah. Aku pasti dapatkan investasi Pak Huang. Ayah, tidak pertimbangkan lagi? Tidak perlu.
Aku sudah buat tekad, tunggu sampai dia tidak dapat investasi. Aku akan buat dia berlutut di depanku minta maaf. Ya ampun Wansing. Mulai sekarang, tempat ini sepenuhnya milik kita. Iya, ke depan kita pasti makin sukses. Tuan Huang benar-benar loyal ya, kasih kita. Kantor semewah ini. Pasti dong, Tuan Huang kan investor terbesar di kota kita, Yunde. Lagi pula dia juga butuh kita buat cari untung, saling menguntungkan aja. Ngomong-ngomong, kita ada pertarungan besar nih. Persaingan kita dengan Shen Group baru aja dimulai. Wansing, kamu yang atur aja, kita semua ikutin kamu. Lily, tolong kamu dan Zhang Yao cepat selesaikan sistem ponsel AIG. Oh iya, ini nih, rangkaian Woji yang dulu aku buat. Dengan dasar ini, kurasa kita bisa selesaikan sebelum peluncuran. Oke, ayo. Fafa, kamu kerja keras ya, gencarin sebarkan selebaran. Aku harap makin banyak orang bisa ngerasain kepraktisan pembayaran QR Code kita. Oh iya, pasang juga info lowongan, butuh lebih banyak orang. Oke, aku langsung urus. Wangsin M. Afeng, modul logistik. Serahkan ke kalian. Kalau tebakanku benar, pesanan di Tao Wang bakal naik drastis. Jadi, kecepatan logistik kita harus bisa nimbangin. Siap. Ayo. Shen Group, semua yang hilang di hidupku sebelumnya. Kali ini akan kubalaskan dengan bunga. Kalian semua gak bakal lolos. Cakep semua, cakep semua. Sudah berhari-hari, cuma suruh kalian gabungin. Fitur yang ada, hal sesederhana ini. Aja kalian gak bisa selesai. Ngapain gue bayar kalian? Teknologi kamera built-in sama layar sentuh ini terlalu inovatif, jadi proses integrasinya sangat rumit. Lagi pula ini dulu tanggung jawab Shen Wansing. Kita juga baru aja. Jangan sebut lagi nama itu di depanku. Gue gak peduli, yang gue mau hasilnya. Masa gue harus bawa produk setengah jadi ke peluncuran? Gak peduli caranya gimana. Harus selesai sebelum peluncuran. Kalau gak, gue gak cuma buat kamu lenyap dari Shen Group, tapi juga dari seluruh Yunzheng. Iya ya baik, pasti selesai. Aku langsung kejar. Kamu mau apa? Ada dokumen yang perlu ditandatangani oleh Nona Shen. Nona Shen sedang marah sekali. Jangan pesanan gabungnya, berikan saja padaku. Ini, Cepatlah. baiklah. Dengar ya, kita harus punya kamera depan 7 juta piksel. Serta 2 kamera belakang masing-masing 12 juta piksel. Baru bisa mengalahkan grup Shen. Seharusnya tidak ada masalah besar. Taruh di sana, taruh di situ. Lelah kan? Minum dulu ini. Terima kasih banyak. Hei, aku tidak lelah, masih banyak tenaga kok. Kita berhasil menggunakannya. Bagus sekali. Ya. Setelah hari ini, perselisihan antara aku dan grup Shen sudah waktunya diselesaikan. Kakakku yang baik, tidak kusangka kamu benar-benar berani datang kemari. Aduh, kukira dari mana datangnya bau orang munafik nih. Kenapa tidak berpura-pura lagi? Kudengar akhir-akhir ini kalian lagi mengembangkan ponsel baru yang namanya AIG. Tidak urusanmu. Aku hanya tidak menyangka kamu benar-benar mau membawa sampah seperti ini ke sini. Mencari malu sendiri. Kalau begitu mari kita lihat siapa yang jadi sampah dan siapa yang benar-benar mencari malu sendiri. Jangan lupa, Yanwoki dikembangkan oleh tanganku sendiri. Kamu cuma bisa menipu orang-orang bodoh di keluarga Shen, jangan sampai kamu juga menipu dirimu sendiri. Itu kamu buat, lalu apa? Sekarang kan jadi milikku? Setelah hari ini, aku akan dapat investasi dari Presiden Huang. Nanti, aku mau lihat bagaimana kamu Shen Wansing bisa melawan lagi. Kakakku, Shen Wansing, apa yang kamu lakukan? Apa yang terjadi di sini? Dia menindas adikku, aku mendidik dia. aku tidak apa-apa, kakak kedua. Kakak tidak sengaja kok. Apakah kamu buta?
Jelas-jelas Shen Susu yang jatuh sendiri. Air yang terlalu jernih tidak ada ikan, orang jahat memang tidak ada lawannya, orang munafik yang pandai beraksi. Lebih tidak ada lawannya lagi. Sudahlah, lupakan saja. Tidak. Aku benar-benar sengaja. Shen Wanxing. Apakah kamu gila? Nah, sekarang kalian lihat kan? Ini baru aku yang basah. Kamu suka pura-pura kasihannya? Tenang, mulai hari ini, aku akan buat kamu benar-benar kasihan. Wanxing, Kamu masih punya satu kesempatan untuk masuk ke keluarga Shen. Kalau tidak, jangan salahkan aku kalau sudah tak peduli hubungan ayah anak. Hubungan? Pak Shen, jangan main-main. Hubungan apa antara kita? Kalau berani, coba saja. Kamu. Susu, kamu baik-baik saja? Sudah, masih belum cukup memalukan? Cepat ganti baju. Konferensi pers akan segera dimulai. Shen Wanxing, kamu ini. Tunggu saja. Wanxing, di sini. Pak Huang, Baik-baik. Pak Huang adalah investor terbesar di kota Yun. Betul, katanya konferensi pers kali ini didanai olehnya. Kenapa dia begitu akrab dengan Shen Wanxing? Siapa sebenarnya Shen Wanxing ini? Bisa dapat perhatian dari Pak Huang. Pak Huang punya mata yang sangat tajam. Orang atau hal yang dia perhatikan, pasti tidak ada yang jelek. Halo, Pak Huang. Saya Shen Susu dari grup Shen. Oh, halo. Wanxing, sini. Kita ngobrol di sana yuk, ayo. Halo, Pak Huang. Pak Huang, jangan pergi. HMPH, Susu, sebentar lagi naik panggung. Nanti kalau Pak Huang lihat kemampuanmu, dia pasti akan menyesal. selanjutnya saya akan perkenalkan kamera belakang 5 megapiksel. Yang berbeda dari ponsel kita. Kamera adalah mode operasi unik yang berbeda dari ponsel lain di pasaran. Ini bukan cuma ponsel, tapi juga kamera. Kameranya 5 megapiksel, bisa kapan saja, di mana saja. Merekam setiap momen hidup Anda, tak ada detail yang terlewat. Bagus. Ini bukan cuma pemutar musik, tapi juga bioskop. Yang paling penting, Yanoji pakai layar sentuh terbaru. Dan mendukung buka kunci sidik jari. Dia akan menjadi teman bermain paling menarik dalam hidup Anda. Inilah Yanoji. Pak Shen, selamat ya. Susu kali ini bawa Yarnoki. Sungguh guncang besar industri ponsel. Memang, ayah hebat, anak pun tak kalah. Ini bukan cuma guncangan biasa, kan? Kamera built-in, layar sentuh multitouch. Ini gabungin semua fitur jadi satu. Ini revolusi total. Laba di dalamnya, cukup buat keluarga Shen. Naik level lagi. Terlalu berlebihan, ini semua. Hasil susu sendiri yang ngoprek. Kak, gimana? Yarnokiku keren, kan? Shen Susu. Aku bingung mau bilang apa. Masa nyontek aja nggak becus? Kak, maksudmu apa? Aku nggak paham. Aku akan tunjukkan fakta. Apa itu smartphone sebenarnya? Sebenarnya, kamera built-in, layar sentuh, cuma itu. Belum bisa disebut smartphone. Selanjutnya, era legenda. Akan perkenalkan AIGO yang dikembangkan selesai. Untuk tunjukkan smartphone sejati. Ini ponsel layar penuh pertama di dunia. Ini, sebuah ponsel? Tanpa tombol fisik. Cuma gaya-gayaan, megapikselnya ada 5 juta nggak? Megapiksel AIGO tentu lebih dari 5 juta. AIGO pakai kamera depan 7 megapiksel. Dan 2 kamera belakang 12 megapiksel. Ia nggak cuma bisa rekam momen indah hidup, tapi juga penuhi kebutuhan fotografi profesional. Untuk tingkatkan pengalaman pengguna. Berbeda dari desain layar resistif Yarnoki yang deteksi lewat tekanan sentuh. AIGO pakai desain layar kapasitif, respons lebih cepat, dan lebih sensitif. Ditambah, prosesor performa tinggi, memori, dan ruang penyimpanan cukup dukung operasi. Berbagai aplikasi dan proses data besar.
Ini baru smartphone sejati. Ini bukan cuma alat komunikasi, tapi juga perangkat. Komputasi portabel bergerak. Tanpa tombol fisik, pakai buka sidik jari. Aigo nggak pakai buka sidik jari. Aigo pakai Face ID, yaitu buka wajah. Bagus. Luar biasa. Hahaha. Ayo, silakan. Kakak, mau kemana? Bersulang. Kalian nggak lihat tuh, ekspresi keluarga Shen barusan? Lebih bau dari toilet, hahaha. Wansing. Benar-benar hantu gentayangan nih. Tuan Shen, kenapa kalian datang lagi? Shen Wansing, sikapmu bagaimana sih? Jangan karena menang, lupa diri. Wansing, sekarang kamu juga menang. Sudah saatnya reda marahnya, pulang sama kakak. Tuan Shen, meski aku tak tahu apa yang buat sikapmu berubah, tapi ku jelaskan. Aku takkan ikut pulang tempat itu. Seumur hidup takkan ku kunjungi lagi. Wansing, cepat pergi. Aku tak suka kalian di sini, minggir. Maksudmu apa? Berbisnis kok usir orang? Siapa saja boleh di sini, kecuali keluarga Shen. Dulu, Wansing menyelamatkan putriku. Dari kebakaran, dia penyelamat keluarga kami. Kalian ganggu penyelamat kami. Aku tak mau kalian di sini, pergi. Hotel? Kebakaran? Kapan itu? Hotel di selatan kota? Kalian ini. Tulia, cepat pergi. Wansing, itu bukan giokmu? Bukannya hilang di kebakaran? Kok ada padanya? Jelasin, mana mungkin giok ini miliknya? Sudah dipakainya, kotor, tak mau lagi. Shen Wansing, jelaskan. Giok ini kan milik susu? Mana mungkin jadi milikmu? Keluarga Shen memang suka merebut milik orang, giok ini. Dulu ku beri ke Wansing. Dari kecil selalu dipakai. Kapan? Jadi milik Shen susu? Mana mungkin? Tuan Shen kedua, lihat baik-baik. Bahan giok ini, dulu ku beli di pasar. Cuma belasan ribu, mana mungkin. Nona Shen punya barang murahan begini. Kebakaran dulu, kalian berdua yang selamatkan kami. Memang, kalau tahu kalian jahat begini, takkan ku selamatkan, biar Wansing tak perlu menderita. Bos, hari ini kita rayakan. Jangan ganggu kami. Baik, segera ku suruh pergi. Wansing, kau jelaskan dulu semuanya. Wansing, cepat pergi, cepat pergi. Saya tidak menerima kalian di sini. Cepat pergi, cepat pergi. Ayo, ayo, kita jangan biarkan orang yang tidak berhubungan mengganggu kesenangan kita. Ayo. Bersulang. Bersulang. Ayah, masalah kali ini benar-benar hanya kecelakaan, lain kali aku akan. Kecelakaan? Selamat sekali tadi. Kamu memberitahuku itu kecelakaan? Fungsi AIG sama sekali mengungguli Yan Woji. Dia Shen Wansing. Dengan timnya yang hanya beberapa orang, mengalahkan seluruh grup Shen. Bagaimana bisa aku membesarkan orang sampah sepertimu? Aduh, kalau ada masalah bisa dibicarakan dengan baik kan? Kenapa kamu harus teriak-teriak ke anak? Bicarakan dengan baik? Bagaimana aku bisa bicara dengan baik? Aku sangat percaya padanya, memberinya seluruh proyek untuk dikerjakan. Tapi lihat apa yang dilakukan, membuat besar di depan kota kamu, membuat malu seperti ini. Bagaimana Yan Woji bisa bersaing dengan AIG nanti? Katakan. Ketua buruk, Menerju. Bukan, juga telah membawa sebagian besar kas grup. Lari kabur, Apa katamu? juga lari kabur membawa uang. Kalau begitu cari dia, cari saja. Untuk apa meneleponku? Ketua, ada satu lagi hal. Kami memang terbalik dari penting, bahwa sistem Yan Woji mengalami crash. Kalau begitu perbaiki saja. Kalian bahkan tidak bisa menyelesaikan hal sebesar ini? Tapi, sistem Yan Woji, sebelumnya semuanya dikerjakan oleh seorang hewan bernama Shen. Dia memimpin tim membangunnya, dan dia sudah dipecat oleh Anda beberapa waktu lalu. Sekarang di grup tidak ada orang yang bisa memperbaiki sistem ini. Apa? Saya khawatir reputasi Yan Woji akan turun drastis. Sekarang, baru saja terjadi masalah juga. Grup tidak bisa menerima guncangan lagi sama sekali. Ada apa Lao Shen? Apa yang terjadi? Kamu anak durhaka. Kamu anak durhaka. Susu. Kamu masih ingat giok permisai ini kan? Katakan pada kakak kedua. Dari mana kamu mendapatkan giok permisai ini? Giok permisai ini aku dapatkan saat liburan ke Eropa. Aku bawa pulang. Ada apa kakak kedua? Kamu bohong. Aku sudah minta orang lain memeriksanya. Ini cuma barang murahan, harganya cuma belasan yuan. Jangan bercanda, kakak kedua. Kenapa kamu menipuku? Yang menyelamatkanku dan kakak dari kebakaran dulu, ternyata bukan kamu kan? Masih lagi. Semua perhiasan mama yang hilang dulu, apakah semuanya kamu yang curi? Bukan aku. Itu Shen Wansing. Kamu masih berani mengelak? Kamu anak durhaka. Kamu anak durhaka. Susu. Kamu anak durhaka. 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 Kamu
Semua ini disita dari kamarmu. Masih ada yang mau dikatakan? Katakan. Mei Li. Bukan aku. Bukan aku, bukan aku. Bertahun-tahun ini, keluarga Shen telah membesarkanmu. Sampai jadi pengkhianat seperti ini. Aku sangat mempercayaimu. Kenapa kamu menipuku? Kenapa? Shen Ping, kamu ngapain? Kamu benar-benar mau mencekik susu sampai mati. Dia memang pantas mati. Selama ini aku kira dia adalah penyelamatku. Aku selalu memanjakannya. Baru hari ini aku tahu. Penyelamatku yang sebenarnya, yang selama ini aku siksa. Dan kucurangi selama 4 tahun, adalah Wan Xing. Adik kandungku sendiri. Apa? Shen Ning, ini benar? Yang menyelamatkan Shen Ping dari kebakaran dulu. Adalah Wan Xing? Bagaimana bisa begini? Katakan, masih berapa banyak hal yang kamu sembunyikan dari kami? Konyol. Sungguh konyol. Kami malah demi Mei Li si pembohong ini, mengusir anggota keluarga kami sendiri. Hahaha. Ya, aku Mei Li. Kalian sendiri lebih baik di mana? Kalian melakukan semua seperti itu. Apa aku yang memaksa kalian? Kalian yang dengan rela percaya padaku. Kalian sendiri yang mengusir anak dan adik kandung kalian. Aku yang mengusirnya, aku yang memukuli dan memarahinya. Bahkan tidak memberinya makan. Akulah orang berdosa. Akulah orang berdosa itu. Shen Ping. Bagaimana bisa begini? Keluarga yang baik-baik, kok bisa berubah jadi seperti ini? Mama, kejadiannya sudah terjadi. Biarkan saja berlalu, ya? Shen Wanxing sudah tidak mungkin kembali. Akulah satu-satunya putri kalian. Biarkan saja hal ini berlalu, ya? Mari kita kembali seperti dulu. Bagaimana? Pergi sana. Sini orang. Keluarkan wanita cantik ini. Dari keluarga Shen. Ibu, ayah, aku salah. Aku benar-benar salah. Semua yang keluarga Shen berikan padanya, suruh dia memuntahkannya kembali. Shen Wei. Aku putrimu satu-satunya. Jangan perlakukan aku seperti ini. Sudah bilang nggak mau datang, masa datang juga. Nggak ada pembayaran Hei. Sekarang siapa yang bawa uang tunai? Nggak akan datang lagi sini. Iya, mending balik belanja online. Tahu uang lebih murah daripada ini. Ayo pergi. Selesai. Lao Shen. Direktur, Anda baik-baik saja? Kami sudah mengirim orang untuk bernegosiasi dengan Shen Wanxing. Berharap dia bisa membantu menyelesaikan masalah celah sistem. Yanuoji ini. Tapi, sudah sebulan berlalu, dia tetap menolak bertemu. Wan Xing. Putriku. Shen Group masih bisa diselamatkan. Direktur, Wan Xing, aku tahu dulu itu salahku. Tapi kali ini, jika kamu mau mengajakku bekerja sama, aku akan sangat berterima kasih. Jujur saja, kali ini aku datang dengan niat yang sangat tulus. Dana yang aku pegang sangat besar. Jika kamu mau melindungiku, uang ini bisa kubagi 50% untukmu. Uang ini, kamu curi dari Shen Group, kan? Iya, kamu juga benci Shen Group kan? Dana yang kubawa kali ini cukup untuk menjatuhkan mereka. Mereka pasti hancur kali ini. Bukankah itu sesuai keinginanmu? Meski ada uang ini, mereka tetap tidak bisa menutupi kekurangan Yanuoji. Aku tahu, kamu memang hebat. Tapi bukankah ini seperti memberi hiasan pada bunga? Uang Shen Group, aku nggak mau. Jijik. Uangmu, aku lebih nggak mau. Bau. Shen Wanxing, apa maksudmu? Mau tinggal diam? Jujur saja, jangan kira sekarang. Kamu sukses, terus jadi sombong. Kamu mau apa? Apa yang baru kamu katakan, sudah aku rekam semuanya. Ada yang mau dikatakan? Bilang saja ke polisi. Kamu, cewek cantik, berani mengakali aku, ya? Shen Wanxing, kamu akan mati sengsara. Kamu tahu? Wanxing, sudah sebulan ini, orang-orang keluarga Shen datang setiap hari, tidak bisa diusir sama sekali. Mereka harus bertemu. Bertemu aku? Baiklah, aku akan beri mereka kesempatan. Wanxing, kamu akhirnya mau bertemu aku. Kakak kedua tahu salah, bisakah kamu maafin aku? Jangan panggil dirimu kakak kedua untuk bikin aku muak. Kamu tidak pantas. Aku benar-benar tahu salah, apa yang harus aku lakukan kepada kamu? Bisa maafin aku? Maafin? Pelaku kekerasan tidak punya hak bicara soal maaf. Aku tidak akan maafin kamu, selamanya tidak. Cepat pergi dari sini. Jangan pernah muncul di depanku lagi. Wanxing, ibu sudah tahu semuanya. Yang dilakukan terhadap Yanuoji dan Kangda semuanya kamu yang lakukan. Oh iya, juga. Kakak kedua dan kakak pertama juga kamu yang selamatkan mereka. Kami semua salah menuduhmu, Wanxing. Ibu juga tahu salah. Wanxing, ayo pulang sama ayah. Kamu kan putri kandung ayah. Aku akan bisa memberi musuh keluarga Shen. Wanxing, ayah dan ibu sudah mengusir Shen Susu keluar.
Uang yang dia punya juga kami tarik semua. Ayo balik bersama kami. Nanti kita keluarga besar akan hidup dengan baik bersama. Kamu mau kasih Shen kepada aku? Ya betul. Biar aku tanya sama kamu, Shen yang sekarang ini masih tersisa apa? Aku akan kasih tahu kalian, Shen yang sekarang ini. Pelanggan Kangda tinggal kurang dari 10%, sistem Yanwoji crash. Bikin Shen terbebani utang yang sangat besar. Shen yang sekarang hanya tersisa cangkang kosong saja. Jadi baru ingat kasih itu ke aku kan? Wansing, Sekarang kalian sudah tahu wajah asli Shen Susu. Lalu mau terima aku balik. Aku kasih tahu kalian, banyak hal di dunia ini bisa datang terlambat. tapi beberapa hal yang datang terlambat kalau sudah terlewat. Wansing, Shen Wansing sudah mati. Dibunuh oleh tangan kalian sendiri. Cepat pergi, jangan pernah lagi. muncul di depanku. Wansing, putriku. Wansingku, apa dosa yang sebenarnya aku buat sampai begini? Sampai dengan tanganku sendiri mengusir putri kandungku pergi.